Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, untuk kesempatan ini kita melanjutkan penyelesaian persamaan kuadrat. Hanya saja untuk pembahasan ini kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Video ini sebagai sarana untuk pembelajaran jarak jauh kelas 9 pertemuan ke-5. Terlebih dahulu kita belajar melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi kuadrat sempurna adalah: langkah ke-1, mengubah koefisien x kuadrat menjadi 1. Sobat Matematika bisa cermati bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, koefisiennya x kuadrat adalah a. Sehingga untuk mengubah menjadi 1, maka kedua ruas harus dibagi dengan a. Sehingga didapatkan x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan 0 per a. Karena 0 per a, bilangan 0 dibagi dengan semua bilangan kecuali dibagi dengan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga 0 per a hasilnya tetap 0. Langkah yang kedua, memindahkan konstanta ke ruas lain dengan menambah lawan dari konstanta. Sobat Matematika bisa cermati bahwa konstanta pada x kuadrat plus b per ax plus c per a itu adalah c per a positif, sehingga kedua ruas harus dikurangi dengan c per a, ruas kanan juga dikurangi dengan c per a. Bentuk sederhananya adalah x kuadrat plus b per ax sama dengan negatif c per a. Langkah yang ketiga, menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Sobat Matematika, koefisien x adalah b per a, sehingga kedua ruas ini harus ditambah dengan setengah kali b per a kemudian dikuadratkan. Ruas kanan juga sama. Kemudian setengah kali b per a itu bisa ditulis b per 2a dikuadratkan. Ruas kanan juga diubah menjadi p per 2 b per 2a. Kemudian untuk yang ruas kanan ini, b per 2a dikuadratkan itu hasilnya adalah b kuadrat per 4a kuadrat. Kemudian yang negatif c per a kita samakan penyebutnya menjadi 4a kuadrat. Berarti antara pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan 4a. Kemudian untuk ruas kanan ini, yang positif kita letakkan di depan, kemudian pengurangannya kita letakkan di belakang karena bersifat komutatif. Maka yang ruas kanan menjadi b kuadrat per 4a kuadrat dikurangi 4ac per 4a kuadrat. Kemudian yang ruas kiri, x kuadrat plus b per ax plus b per 2a dikuadratkan, itu bisa diubah menjadi x plus b per 2a dikuadratkan. Ingat bahwa a ditambah b kuadrat itu hasilnya adalah a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Kemudian untuk yang ruas kanan, karena penyebut sudah sama, berarti bisa kita tulis sekali saja untuk penyebut. Untuk pembilangnya berubah menjadi b kuadrat dikurangi 4ac per 4a kuadrat. Langkah yang keempat, karena ruas kiri tadi ada kuadratnya, berarti biar kuadrat hilang, maka ruas kanan harus diakarkan. Namun hasilnya adalah bisa positif, bisa negatif. Sehingga x plus b per 2a sama dengan plus minus akar
B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Kemudian kita gunakan sifat operasi akar, yaitu jika akar pecahan maka pembilang bisa diakarkan sendiri, penyebut juga bisa diakarkan tersendiri. Kemudian untuk yang ruas kiri, positif B per 2A itu kita jadikan di ruas kanan dengan cara mengurangkan dengan B per 2A, sehingga X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per akar 4A kuadrat. Akar 4A kuadrat itu hasilnya adalah 2A, sehingga penulisan bisa kita nyatakan X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Penyebut dari keduanya sudah sama, yaitu sama-sama 2A, berarti bisa penyebutnya ditulis sekali saja. Diperoleh X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sobat matematika, bentuk terakhir ini negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ini dinamakan penyelesaian penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus. Kemudian kita lanjutkan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh yang akan kita pakai. Ubahlah persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5 sama dengan 0 ke dalam melengkapkan kuadrat sempurna. Koefisien x kuadrat adalah 3, berarti kedua ruas harus dibagi 3, maka diperoleh x kuadrat dikurangi 2 per 3x sama dengan 5 per 3. Sobat matematika, persamaan sebelumnya itu tertulis negatif 5 per 3, sehingga ini biar tertulis di ruas kanan maka kedua ruas harus ditambah dengan 5 per 3. Kemudian berdasarkan langkah, kedua ruas dikalikan setengah kali koefisien X, maka diperoleh setengah dikalikan 2 per 3 dikuadratkan sama dengan 5 per 3 ditambah setengah kali 2 per 3 dikuadratkan. Kemudian hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2 per 3X ditambah sepertiga kuadrat sama dengan 5 per 3 ditambah sepertiga dikuadratkan. Sepertiga kuadrat hasilnya adalah 1/9, berarti ruas kanan 5 per 3 ditambah 1/9. Kemudian kita lanjutkan, X kuadrat dikurangi 2 per 3X ditambah sepertiga kuadrat sama dengan 15 per 9 ditambah 1 per 9. Kita samakan penyebutnya. Kemudian yang ruas kiri ini bisa diubah ke bentuk ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu X dikurangi 1 per 3 kuadrat sama dengan yang ruas kanan ini kita tambahkan, hasilnya adalah 16 per 9. Kemudian yang ruas kanan kita akarkan, maka diperoleh plus minus, sehingga X dikurangi sepertiga sama dengan plus minus akar 16 per 9. X sama dengan sepertiga plus minus 4 per 3. Penyelesaian persamaan kuadrat ini bisa kita lakukan X sama dengan 1 per 3 plus 4 per 3 sama dengan 5 per 3, atau X sama dengan sepertiga dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif 3 per 3 sama dengan negatif 1. Sobat matematika, berdasarkan contoh tadi, kita hanya diharapkan mengubah ke bentuk melengkapkan kuadrat sempurna, berarti bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Untuk langkah ke bawahnya itu adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
Sekarang kita lanjutkan ke penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus. Sobat matematika, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya tentunya yang satu diambil yang positif. Maaf, ini harusnya diambil positif, kemudian yang belakang ini diambil negatif. Jadi penyelesaiannya adalah negatif B plus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A atau negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X dikurangi 48 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Terlebih dahulu kita harus identifikasi atau menentukan nilai A, B, dan C. A itu adalah koefisien X kuadrat. Di sini tidak tertulis, berarti nilai A-nya adalah 1. Kemudian B-nya adalah plus 8. C-nya adalah negatif 48. Ini nilai C. Penyelesaian dengan rumus, kita gunakan rumus X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kemudian nilai A, B, dan C kita isikan atau kita gantikan pada rumus itu. Maka diperoleh negatif 8 plus minus akar 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 48 per 2 kali 1. X-nya sama dengan negatif 8 plus minus akar 8 kuadrat adalah 64. 4 kali 1 kali negatif 48. Ini di depan sudah ada negatif, berarti berubah jadi positif. Hasilnya 192 per 2 kali 1 adalah 2. Kemudian kita sederhanakan X sama dengan negatif 8 plus minus akar 256. 256 itu diperoleh dari 64 tambah 192. Sehingga X sama dengan negatif 8 plus minus akar 256 adalah 16 per 2. X1 sama dengan, berarti penyelesaiannya diambil yang positif negatif 8 plus 16 per 2, atau penyelesaian yang kedua diambil yang negatif, berarti negatif 8 dikurangi 16 per 2. Negatif 8 tambah 16 itu adalah 8, berarti X1 sama dengan 8 per 2. Kemudian X2 nya adalah negatif 8 dikurangi 16 itu adalah negatif 24 per 2. Sehingga X1 sama dengan 4 atau X2 nya adalah negatif 12. Contoh yang lain, jika persamaan kuadratnya 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 sama dengan 0. Masih kita gunakan rumus. Nilai A adalah 2, B nya adalah negatif 5, C adalah 3. Berdasarkan persamaan kuadrat yang diketahui. Kemudian kita gunakan rumus X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kemudian A, B, dan C kita isikan. Diperoleh negatif dari negatif 5, karena B nya tadi adalah negatif 5, plus minus akar negatif 5 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan 2 dikalikan 3 per 2 kali 2. Negatif dari negatif itu adalah positif, plus minus negatif 5 dikuadratkan adalah 25. Negatif 4 kali 2 kali 1 itu adalah negatif 24. 2 kali 2 itu hasilnya 4, berarti X nya sama dengan 5 plus minus akar 1 per 4. Akar 1 itu hasilnya adalah 1,
Berarti X sama dengan 5 plus minus 1/4. X1 nya diambil yang positif, berarti 5 ditambah 1/4, atau X2 nya diambil yang negatif, berarti 5 dikurangi 1/4. X1 6/4, kemudian X2 nya adalah 4/4, berarti X1 nya hasilnya adalah 3/2, atau X2 hasilnya 1. Sobat matematika, sekarang kita lanjutkan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Sobat matematika, perhatikan rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tadi. Maka penyelesaiannya adalah X1 min B per 2A plus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, atau X2 nya adalah min B per 2A dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Penjumlahan akar-akar itu berarti X1 ditambah X2. Ini X1 ditambah X2. Kemudian kita gantikan hasil X1 dan X2 tadi, maka nantinya akan diperoleh X1 plus X2 sama dengan negatif 2B per 2A. Sobat matematika, bentuk ini sudah sama, hanya yang satu bertanda positif, yang satu negatif, maka ini saling menghilangkan atau hasilnya 0. Kemudian negatif 2B per 2A, negatif B ditambah negatif B itu adalah negatif 2B. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, karena sama-sama ada koefisiennya itu adalah 2, maka ini saling membagi. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kesimpulannya, penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif B per A. Kemudian bagaimana kalau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat? Sobat matematika masih menggunakan hasil akar-akar tadi, maka X1 dikalikan X2 sama dengan min B per 2A ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A dikalikan min B per 2A dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kemudian ini kita kalikan satu persatu dengan skema min B per 2A kali min B per 2A, kemudian min B per 2A kali min akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kemudian yang kedua ini kita kalikan, jadi saling ketemu. Bentuk bawahnya itu adalah penulisan hasil perkalian. Setelah kita selesaikan, maka X1 kali X2 hasilnya adalah B kuadrat per 4AC, B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Penyebut sudah sama, maka bisa kita satukan, berarti ditulis B kuadrat dikurangi dalam kurung B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian kurung kita buka, diperoleh B kuadrat dikurangi B kuadrat plus 4AC per 4A kuadrat. Ini saling menghilangkan, hasilnya adalah 0. Berarti X1 kali X2 hasilnya adalah 4AC per 4A kuadrat. 4AC per 4A kuadrat itu disederhanakan jadi C per A. Jadi hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A. Contoh, berapakah hasil penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat plus 6x dikurangi sama dengan 0. Sobat matematika, tentukan dulu nilai A, B, dan C. Ingat, A itu adalah koefisien X kuadrat, berarti A adalah 5. Ini A. Kemudian B adalah koefisien X. Koefisien X-nya adalah plus 6 atau 6. Kemudian C itu adalah konstanta, hasilnya negatif 1. Ini sama. Nah,
Hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 plus X2 sama dengan negatif B per A. Kita gunakan rumus. Nilai B-nya adalah 6, nilai A-nya adalah 5, berarti hasilnya negatif 6 per 5. Kemudian hasil akar-akarnya berdasarkan rumus adalah C per A. C-nya adalah negatif 1, A-nya adalah 5, berarti X1 kali X2 sama dengan negatif 1 per 5 sama dengan min 1 per 5. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus. Mudah-mudahan sobat matematika tetap semangat. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.